Mengawali tahun baru, belajar dari Maria Bunda Allah. Hari ini babak baru siara petualangan kita dimulai. Kita mengawali sesuatu yang baru, tahun baru, rahmat baru, harapan baru, serta semangat baru. Kita diberi waktu yang baru. Dalam waktu yang baru ini, semangat baru mesti kita miliki. Itulah modal untuk menjalani tahun 2021 sebagai kesempatan berahmat untuk merealisasikan mimpi, cita-cita, dan mengaktualisasikan diri apa adanya. Juga untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Di tahun yang baru ini, mestinya tekad baru harus kita miliki untuk menjadi pribadi apa adanya dengan berjuang sungguh untuk melakukan yang terbaik dari apa yang kita sanggup lakukan. Mengawali tahun ini, gereja memberi kita Bunda Maria untuk menemani perjalanan kita. Ia mendapat tempat dalam gereja karena keteladanan imannya. Maria Bunda Allah itulah yang menjadi inti permenungan kita di hari pertama tahun 2021 ini. Kenapa gereja merayakan pesta Maria Bunda Allah persis di tanggal 1 Januari setiap tahunnya? Maksud terdalam dari dipilihnya hari pertama setiap tahun untuk merayakan Maria Bunda Allah, yaitu agar setiap orang beriman meniru teladan Bunda Maria untuk secara penuh menyerahkan diri kepada tuntunan dan kehendak Allah. Allah memilih Maria menjadi Bunda Allah pertama-tama karena kecantikannya. Kecantikan Maria sangat luar biasa. Selain keelokan parasnya, tetapi yang lebih adalah keelokan hatinya. Maria selalu memberi tempat untuk kehendak Allah dalam hidupnya. Ia selalu membina komunikasi personal dengan Allah dalam permenungan serta doa-doanya. Maria menomorsatukan Tuhan. Tuhan selalu yang pertama. Disinilah bedanya dengan kita. Kebanyakan kita menomorsekiankan Tuhan dalam hidup. Skala prioritas kita, uang nomor 1, HP nomor 2, kerja nomor 3, dan lain sebagainya. Lalu Tuhan kalau ada waktu. Padahal kita bisa ngobrol di HP saja sampai lebih dari 30 menit. Tetapi dengan Tuhan, hanya sejam saja seminggu tidak bisa. Atau 5 menit saja tiap hari tidak bisa. Pertama, Bunda Maria memiliki keunggulan iman yang tak tertandingi. Ia selalu terbuka terhadap rencana dan kehendak Allah. Di saat segala sesuatu menjadi tidak mungkin untuk dirinya, ia memasrahkan semuanya pada penyelenggaraan ilahi. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Maria sebagai Bunda Allah adalah ajaran yang diterima oleh semua agama. Maria adalah pribadi yang istimewa dalam tata keselamatan manusia. Misalnya, agama Islam menghormati Maria sebagai Bunda Isa Al-Masih. Maria dalam Al-Quran disebut sebagai Maryam. Dia adalah wanita yang dipilih Allah untuk menjadi ibu Isa Al-Masih. Ia adalah orang pilihan khusus Allah. Ia dipilih Allah karena teladan imannya. Maria dihormati sebagai seorang tokoh iman. Ia sejak muda menjadi seorang yang sangat takut akan Allah. Karena itu ia selalu berjuang agar selalu dekat dengan Tuhan melalui doa-doanya, serta melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Buah dari ketulusan dan keikhlasannya dalam melakukan kehendak Tuhan, Maria dipilih menjadi Bunda Yesus. Ia dipilih menjadi Bunda Allah penyelamat dunia, bukan semata-mata karena kecantikan fisik atau biologis, tetapi lebih karena kecantikan jiwa, kecantikan spiritualnya. Kedua, Bunda Maria menjadi teladan dalam membagi sukacita iman. Setelah ia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, ia pergi mengunjungi Elisabet saudaranya. Mereka saling membagi berkat dan saling meneguhkan. Kegembiraan yang dibagi akan menghasilkan kegembiraan yang berikutnya lagi. Kegembiraan yang berlipat ganda. Ketiga, Bunda Maria menjadi model kemuritan dalam mengikuti Yesus. Sejak kecil, ia banyak menderita demi Yesus putranya. Ia ke Bethlehem saat usia kandungannya sudah menjelang kelahiran Yesus. Ia memikirkan keamanan dan keselamatan putranya. Mereka mengungsi ke Mesir
untuk menghindari keganasan Herodes yang membunuh semua kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke bawah. Saat Yesus remaja, ia mengalami kecemasan, seperti kebanyakan orang tua dan ibu yang memikirkan apa yang terjadi dengan putranya. Saat itu Maria kehilangan Yesus yang masih remaja. Peristiwa itu terjadi di saat mereka mengikuti perayaan Paskah di Yerusalem. Sesudah selesai perayaan itu, Yesus tidak langsung pulang bersama sanak keluarga ke Nazaret. Tetapi ia masih tinggal di Bait Allah dan bersoal jawab tentang ajaran kitab suci dengan tua-tua agama, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Saat Yesus dewasa, Bunda Maria juga pernah mengalami penderitaan. Hatinya semacam ditusuk pedang saat mengikuti jalan salib Yesus. Peristiwa itu memuncak saat Yesus ditinggikan di salib dan wafat. Hatinya semakin pedih saat ia memangku jenazah Yesus yang diturunkan dari salib. Drama jalan salib sampai pada penguburan Yesus adalah sebuah kisah sedih yang mengguncang jiwa seorang ibu. Maria tetap tegar dan teguh. Maria tetap ingat janjinya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ia juga ingat apa yang pernah diungkapkan oleh Simeon, bahwa sebuah pedang akan menembus jiwamu. Pedang itu bukan pedang fisik, tetapi pedang spiritual yang menggugat ketangguhan serta komitmen imannya kepada Allah yang telah memilihnya untuk menjadi bunda Tuhan. Seluruh perjalanan kemanusiaan Maria adalah perjalanan seperti anak manusia biasa yang mengenal tentang suka duka, mengalami ketergoncangan, bahkan sampai pada situasi ambang batas. Situasi ambang batasnya yaitu ketika Yesus disalibkan dan mati pada salib. Maria mengubah ambang batas itu menjadi berkat. Ia tetap terbuka terhadap kehendak Allah. Maria bahkan lebih melihat rencana Allah yang luhur di balik semua drama salib dan kematian Yesus. Sebagai seorang ibu biologis Yesus, Maria menangis, sedih, dan kehilangan. Dan sebagai ibu spiritual, Maria mengikuti seluruh kehidupan Yesus dari kecil. Suka duka situasi kandang, lari ke Mesir, hidup normal sebagai seorang kebanyakan yang sehari-hari bekerja menghidupi anak-anak mereka. Sampai pada karya misi Yesus di depan umum selama 3 tahun. Puncak komitmen Maria untuk mengikuti kehendak Tuhan teruji di saat pengadilan dan drama salib yang dialami Yesus. Ia mengikuti semuanya dalam sebuah doa. Terjadilah ya Tuhan menurut kehendak-Mu. Sebagai hadiah Allah untuk Maria yang memiliki iman yang kokoh, yaitu ia diangkat ke surga jiwa raganya. Maria, Bunda Allah, menjadi bunda setiap orang beriman. Ia menjadi bunda setiap kita yang selalu menemani dalam perjalanan kita setiap hari. Maria adalah bunda yang selalu mau mendengar setiap keluhan, permohonan, dan mendoakan kepada Yesus agar kita menerima berkat Tuhan, seperti yang Maria sendiri pernah alami. Selamat Tahun Baru. Tuhan memberkati.